Asyura ini yaitu tanggal Asyura dan Tasu'a. Ada Tasu'a, ada Asyura. Kalau Tasu'a itu yaitu tanggal 9 Muharram. Tasu'a dari kata tis'ah. Kalau Asyura yaitu apa? 10 daripada Muharram. Tanggal 10 Asyuranya kita dianjurkan untuk puasa. Dianjurkan untuk puasa. Asal usul puasa itu Nabi satu saat ketika Nabi SAW ya berjalan di daerah yang di situ istilahnya kampungnya orang-orang Yahudi. Nabi SAW melihat orang-orang Yahudi dalam keadaan puasa. Akhirnya Nabi tanya kepada mereka, dia mengatakan, ya wayaqulun, mereka berkata hadza yaumun azim. Nabi ketika tanya, ya mereka mengatakan hadza yaumun azim. Ini adalah hari yang agung. Anjallahu subhanahu wa ta'ala fi Musa wa qaumahu. Allah telah menyelamatkan Nabi di dalam hari Asyura ini, itu 10 Muharram, Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran wa aghraqa fir'aun wa qaumahu, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Artinya apa? Nabi Musa saat dikejar-kejar oleh Fir'aun, ya Nabi Musa dan umatnya saat itu dikejar-kejar oleh Fir'aun dan kaumnya. Dan kaumnya sampai akhirnya berhenti di satu tempat, yaitu di daerah di tepi daripada Laut Merah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul tongkatnya, dan di saat itu akhirnya Allah berikan jalan, ya berikan jalan 12 jalan sesuai dengan kaum daripada Nabi Musa, umatnya Nabi Musa. Ada beberapa kaum di umatnya Nabi Musa saat itu. 12, persis 12. Jadi setiap umat, setiap kaum melewati daripada jalannya. Kemudian di saat itu pun Allah berikan kelebihan. Di antaranya ketika lautnya sudah dibelah, pasti kan licin ya. Licin, orang lewat ya jatuh. Tapi Allah berikan angin sehingga jalannya kering. Jadi jalan dengan mudahnya. Dan mereka dalam keadaan khawatir, laut ya kalaupun ada jalannya berarti satu sama lain tidak kelihatan. Tinggi laut, air laut ya. Allah Subhanahu wa taala supaya mereka tidak khawatir, mereka satu sama lain bisa melihat. Jadi airnya itu seperti kaca. Jadi satu sama lain bisa melihat. Kalian tidak khawatir. Sampai akhirnya semuanya Nabi Musa dan umatnya akhirnya selamat. Kemudian saat itu Fir'aun ya tidak berani mau lewat. Takutnya di tengah, sudah berada di tengah, Nabi Musa sudah lewat, nutup lagi. Tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Mau tidak mau kaumnya ikut Fir'aun, karena yang mimpin sendiri Fir'aun. Itu kuda yang ditunggangi oleh Fir'aun, entah itu betina atau jantan. Allah Subhanahu wa taala kirimkan ya kuda yang lain jenis daripada kudanya Fir'aun tadi itu. Berada masuk ke mana? Laut tadi itu. Akhirnya kuda yang ditunggangi Fir'aun ikut langsung. Fir'aunnya tidak mau, tapi kudanya yang mau. Dia di atasnya. Akhirnya masuk ke dalam laut yang sudah dibuka jalannya oleh Nabi Musa tadi itu. Akhirnya masuk, semuanya ikut masuk kaumnya. Tapi setelah sampai di tengah-tengah dan Nabi Musa sudah lewat, Allah perintahkan untuk memukul lagi itu tongkatnya. Dipukullah tongkatnya, dibungkul tongkatnya ke tepi lautan tadi itu. Akhirnya nutup kembali. Tenggelamlah Fir'aun dan kaumnya. Itu Fir'aun ketika ditenggelamkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, saat sudah ruh di atas di kerongkongan, di atas kerongkongan, Fir'aun sempat beriman kepada Nabi Musa. Tapi Allah tidak akan menerima iman seseorang ketika ruh sudah sampai kerongkongan. Jadi Fir'aun saat itu masih beriman kepada Nabi Musa. Tapi Allah jadikan contoh pelajaran buat umat-umat setelahnya. Akhirnya dilepeh, ya dilemparkan, ya setelah meninggal dilemparkan jasadnya ke
luar daripada laut tadi itu, sehingga sampai sekarang kita bisa saksikan itu Fir'aun ya, di mumi itu kan ya, sampai akhirnya jadi contoh. Dan Allah sudah memberitahu dalam Al-Quran itu sebagai contoh pelajaran bahwa ini loh, orang-orang yang manusia yang mengaku sebagai Tuhan, ternyata walaupun dia punya kekuasaan, hebat Fir'aun ini dulu, hebat dia tidak pernah sakit sama sekali, karena itu sampai ngaku Tuhan. Nah itu orang yang tidak pernah sakit itu bahaya ya. Itu sakit itu juga kita bersyukur, itu ya, itu adalah berarti Allah perhatian dengan kita. Ini tidak pernah sakit ini. Kemudian Fir'aun ini kalau ke kamar, ke WC-nya itu 40 hari sekali. 40 hari sekali ya. Nah, kalau kita ya tidak mungkin gitu ya, 40 hari sekali mules gak karuan. Tapi ini 40 hari sekali. Tapi setelah melihat ularnya Nabi Musa, ketika Nabi Musa ya, dikelilingi oleh tukang sihirnya Fir'aun, semuanya melemparkan tali ya, tampar, kemudian jadi ular semuanya. Akhirnya tongkatnya Nabi Musa dilempar, jadi ular besar. Itu ular besarnya sampai kerajaan Fir'aun itu sudah mau dimakan semuanya. Itu mulutnya ular yang besar tadi itu sudah di depannya Fir'aun. Saking takutnya dia, setelah 40 hari sekali dia ke WC, sehari 40 kali. Ganti sehari 40 kali dia ya. Ini kan apa? Yo ketakutan dia ya, murus-murus sampeannya. Walhasil ini kejadian ketika diselamatkan daripada daripada kejaran Fir'aun, yaitu tepatnya di hari Asyura. Karena itu ketika ditanya oleh Nabi, mereka mengatakan ini karena Nabi Musa telah diselamatkan dan kaumnya dan umatnya saat itu, dan ditenggelamkannya Fir'aun dan kaumnya. Akhirnya Nabi Musa berpuasa. Karena bersyukur atas kejadian itu, Nabi Musanya juga ikut berpuasa. Kenapa? Karena syukron. Karena apa? Karena Nabi Musa bersyukur atas diselamatkannya dia dari Fir'aun dan kaumnya. Kemudian kata mereka orang-orang Yahudi, fanahnu nasumuhu, kami juga ikut berpuasa karena Nabi Musa berpuasa. Maka Nabi menjawab fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum, kami lebih berhak dan lebih utama dengan Musa daripada kamu semuanya. Kalau kami membenarkan Nabi Musa, kami tidak mendustakan Nabi Musa. Tapi kalau mereka orang-orang Yahudi tidak, mereka berapa kali menyalahi daripada perintah daripada Nabi Musa. Fasamahu, akhirnya Nabi berpuasa di hari Asyura, wa amara bisiyamihi, dan Nabi memerintahkan untuk umatnya untuk berpuasa. Ini asal usul puasa Asyura. Kemudian Nabi malah dia mengatakan, memerintahkan kita untuk puasa tanggal 9-nya, yaitu Tasu'a, tanggal 9-nya. Malah Nabi mengatakan, lau bagitu fil gobil, atau ada riwayat lau ishtu fil gobil la asuman natasi', seandainya aku hidup di tahun akan datang, aku akan puasa tanggal 9-nya. Karena Nabi pingin kita tidak sama dengan mereka orang Yahudi. Nabi itu selalu merintahkan kita khaliful yahud wan nasara, beda kamu dengan orang Yahudi dengan orang Nasara, jangan sama. Bahkan ibadahnya loh, mereka berpuasa, kita juga berpuasa, jangan sama, puasa tanggal 9-nya. Hikmahnya supaya beda dengan mereka, dan juga hikmahnya supaya kalau ada penanggalan yang salah, takutnya ada penanggalan yang salah, kita sudah ihtiyat tanggal 9-nya untuk puasa. Malah ihtiyatnya ada yang mengatakan tanggal 11-nya juga puasa. Supaya berhati-hati dengan tanggal 10-nya, supaya kita tetap mendapatkan puasa tanggal 10 Muharram, yaitu Asyura. Walhasil di situ Nabi mengatakan kalau aku hidup aku akan puasa. Tapi Nabi setelah itu, setelah beberapa bulan ya Nabi wafat. Tapi sudah menjadi sunnah. Kenapa? Nabi sudah mengatakan, karena hadis itu sunnah Nabi itu aqwalun Nabi, af'alun Nabi, yaitu takrir Nabi. Ini diantara aqwal Nabi, perkataan Nabi. Nabi mengatakan kalau aku hidup aku akan puasa. Karena itu hukumnya berarti sunnah tanggal 9 puasa, dan tanggal 10-nya juga disunahkan puasa. Apa fadilahnya? Di antara fadilahnya mengatakan lau ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sana alladhi qablahu, yaitu melebur dosa 1 tahun sebelumnya. Ya, dosa 1 tahun sebelumnya. Bagi orang yang berpuasa Asyura itu akan melebur dosa 1 tahun sebelumnya.
Itu diantara apa? Fadilah daripada puasa hari Asyura.